Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Catatan Fana kali ini di part 9. Ada yang menyebut kalau ilmu laduni merupakan warisan. Allahu alam. Saya kurang paham. Tapi insya Allah mari kita coba memaknainya. Pemahaman yang saya dapat, ada pula itu hadir dari ibadah yang ditekuni, ketika sudah mencapai kondisi yang mumpuni. Nur itu bagaikan tunas kurma di tanah yang tandus. Salah satu sumber terbukanya ilmu laduni itu hadir di suatu titik. Salah satu titik itu saya menyebutnya dilema. Jiwa yang lemah itu kemudian bersandar, berbayat, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh harapan. Keadaan itu dimaknai sebagai tidak ada yang dapat menolong makhluk, selain yang di sana. Namun ini benar-benar nyata, di dalam dunia yang fana. Jadi teringat, dalam sebuah lirik lagu. Judulnya kalau gak salah, Menjaring Matahari. Kemudian baitnya saya renungkan. Siramilah juga, jiwa, kami semua. Yang tengah dirundung kegalauan. Roda zaman menggilas kita, terseret tertatih-tatih. Sungguh hidup terus diburu, berpacu dengan waktu. Tak ada yang dapat menolong. Selain yang di sana. Tak ada yang dapat membantu. Selain yang di sana. Baiklah dilanjut. Judul berikutnya yang perlu dimaknai, aku ingin pulang. Lihatlah, aku terkapar dan luka. Dengarkanlah jeritan dari dalam jiwa. Aku ingin pulang. Apakah ini bahasa kolbu? Inilah tangisan seorang hamba merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lirik-lirik lagunya merupakan bentuk curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah demikian. Saya sepakat dengan lagu ini. Beliau adalah seorang maestro Indonesia yang menyembunyikan makrifat di lirik lagunya. Saya melihat beliau menyisipkan kalimat-kalimat seperti buku diri. Dan insya Allah berusaha memaknai apa yang beliau rasakan. Hidup ini fana, tidak ada tempat bercerita. Saya mendengarkan lagu-lagu beliau ketika masih duduk di bangku SMA. Alhamdulillah, sekarang terjawab. Ini bukan catatan lama, ini baru saja ditulis ketika menulis kata selain yang di sana. Bukan, kita tidak sedang membahas lagu, kita sedang membahas makna. Di beberapa lirik lagu beliau, adalah bentuk rasa kagum dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujudnya adalah seni. Beliau menyampaikan dakwah bagaimana mengolah jiwa melalui syair-syair indah dalam bentuk lagu. Al-Fatihah untuk beliau, salah satu santri milik Allah yang telah berpulang. Allahu alam. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah. Jangan persulit orang-orang di sekelilingku. Amin. Saya pun sekarang sedang mencari wali-wali malamatiyah lain, di tengah gemerlap dunia. Bagaimana mengenalinya? Kalau kata salah seorang mursyid saya, kelihatan kok dari kalimat yang dilontarkannya. Wali malamatiyah itu ringkasnya adalah orang-orang yang menyembunyikan marifatullah di dalam dirinya. Jadi hati-hati sama wali malamatiyah ini. Mereka berdakwah dengan caranya masing-masing. Wali malamatiyah ini tumbuh dari komitmen kuat jiwa mereka untuk memerangi penyakit-penyakit hati, seperti ria dan takabur. Ada sebagian dari mereka, wali malamatiyah. Malah cenderung seperti mencari cobaan, ingin dicaci maki, dicurigai, dengan maksud lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian dari mereka juga, wali malamatiyah, itu. Semakin tinggi keilmuannya, semakin merasa tidak memiliki apa-apa. Mereka menganggap dirinya, hanyalah kepanjangan tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Ilmu Allah ini tidak semata-mata datang, kalau masih cinta terhadap dunia. Maka sebaiknya merasa tidak punya apa-apa. Merasa hina, dan merasa kecil di atas akal dan pengetahuan kita yang tidak seberapa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa bertafakur? Sementara hiruk-pikuk dunia saat ini begitu gemerlap. Membutakan manusia dalam kabut pekat. Teknologi itu, memanjakan jiwa-jiwa modern, seperti harus tetap berada di dasar kegelapan. Demikianlah. Salah satu buah amal, yang dibimbing oleh ahlinya. Mungkin inilah yang dimaksud warisan. Hasilnya itu bergantung kepada guru, mursyid, dan orang tua yang mengajarkan hakikat sejak dini.
Mengajarkan ilmu hakikat sejak dini. Itu wajib. Sekali lagi saya sampaikan. Mengajarkan ilmu hakikat sejak dini, itu wajib. Bermakrifat itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu, Allah menginginkan semua umatnya mencapai tahapan itu. Allah itu maha adil, maha bijaksana. Entah melalui tasawuf modern, ataupun tradisional. Oleh karena itu, tidak disarankan memaknai, menafsirkan Al-Quran itu. Kecuali yang telah mendapatkan pemahaman oleh Allah sebut saja, ulama. Yang ditakutkan, menafsirkan, memaknai Al-Quran itu menjadi bahan hujah, menafsirkan hanya dengan akal. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Quran Surat Muhammad ayat 24. Lalu, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa. Quran Surat Al-Alaq ayat 6. Kecintaan hambanya akan Allah dan Rasul-Nya, mempermudah dalam menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada rasa takut. Kecintaan yang disambut oleh kecintaan yang sama oleh penciptanya. Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Mari kita renungkan, ada gak sih rezeki dari Allah, yang lebih berarti dari keridhoannya? Jawaban saya tidak ada. Kadang petunjuk-petunjuk Allah itu datang, namun tersia-siakan begitu saja. Apalagi ketika anugerah itu didapat, tidak disyukuri, maka malah akan mendapat siksanya. Bagaimana mensyukuri? Beribadahlah setelah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, memaknai bentuk anugerah itu. Kemudian, perhatikan tugas apa yang diberikan olehnya, maka kerjakanlah. Tidak lupa untuk mendoakan orang tua, guru, dan wali yang telah membimbing melewati proses ini. Tidak terkecuali yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Selalu bersholawat kepada baginda besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Abdullah. Hal terbaik untuk menyampaikan adalah memberikan contoh dan perumpamaan. Dan ilmu laduni ini dapat dimaknai sebagai buah dari perbuatan, yang di part video sebelumnya disebut sebagai kecenderungan. Jangan terlena dengan makrifat tersebut, kapan saja dapat terhempas dari sana. Buah yang baik akan dipetik apabila ditanam dengan sungguh-sungguh. Buah itu adalah pemahaman hati. Buahnya bermacam-macam jenis, tergantung tanaman apa yang ditanam. Wallahu a'lam bishawab, alhamdulillah. Sampai sudah video saya di part 9 ini. Insya Allah kalau ada yang mendapat manfaatnya, alhamdulillah. Kalau tidak, maka ambil saja hikmahnya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf, karena kebenaran itu merupakan hak milik Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.